ini adalah penilaian anak demam. Kalian cek semua yang ada di sini, tanyakan maupun periksa nih ya. Yang harus kalian lakukan dalam MTBS ini menanyakan sesuai dengan arahan ini. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan. Ya, nih, lihat semuanya. Nanti kalau dari sekian ini semua ketemu, kita akan klasifikasikan. Di demam juga klasifikasinya 2. Ya, yang resiko tinggi malaria maupun yang resiko rendah malaria atau tanpa resiko malaria. Nih, di malaria resiko tinggi ada 3 klasifikasi. Hijau, kuning, dan merah. Semua ada artinya. Sedangkan yang tanpa resiko itu hanya ada 2. Hijau langsung ke merah. Jadi tidak ada kuning. Pilihannya hanya ada iya dan tidak. Terkait dengan demam, kita sudah bicara juga ada kecurigaan. Kalau memang ada, kita bisa tanyakan ke kemungkinan campak. Di campak ini juga ada 3 klasifikasi. Ya, oke, sampai ke ini masih campak. Ini tadi masalah telinga, kurang lebihnya juga sama. Ini adalah menilai status gizi. Yang ini adalah menilai anemia atau tidak. Ini tambahan yang terbaru adalah di HIV AIDS. Dari mulai 2015 ini ada. Kalau di 2012 seingat ibu belum ada. MTBS ini memang keluar biasanya sekitar 4 tahun sekali. Ini yang terakhir adalah 2015, ibu dapatnya ini, mungkin ada yang terbaru, 15, 16, 17, 18, 19, ya. Bisa jadi di 2019 sudah muncul yang terbaru, kalian bisa coba cari yang terbaru. Ya, ini adalah gambarannya. Oke, itu sudah selesai, itu adalah langkah penilaian yang harus kalian lakukan dalam menilai anak yang datang ke pelayanan kesehatan. Jadi nanti anak yang datang dengan panas saja, kita harus tetap tata laksana dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, paham ya anak-anakku sekalian? Ya, jadi walaupun dia datang hanya dengan demam saja, kita tetap harus tanya ya, tentang napasnya gimana, tentang diarenya ada tidak, tentang demamnya tadi memang pasti. Nah, dari demamnya tadi apakah demam ke DBD, demam ke campak, atau demam ke malaria. Jadi akan spesifik terjaring. Berikutnya tanya masalah telinga, tanya gizinya, dan tanya status anemia serta mungkin ada HIV AIDS, serta tanya status imunisasi ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Jadi nanti kalau kalian sudah menanya atau sudah mewawancarai pasien kalian dengan menanyakan dan melihat, kalian bisa melakukan klasifikasi. Ini lihat tanda gejalanya. Setelah klasifikasi, pasienmu masuk di mana? Di hijaukah, di merahkah, atau di hijaukah, di kuningkan, atau di merah. Nanti dari masing-masing klasifikasi ini sesuai dengan judul di atas bahwa kita melakukan setelah klasifikasi adalah tindakan pengobatan. Dari masing-masing warna ini ada spesifikasi tindakan pengobatan yang harus dilakukan. Contoh di sini kita bicara tentang anak yang mengalami masalah di batuk maupun di sukar bernapas. Kemungkinan pada anak batuk dan sukar bernapas hanya ada 3. Kalau batuk bukan pneumonia, mungkin pneumonia saja atau mungkin pneumonia berat. Oke, paham sampai sini? Ya. Nah, di sini masing-masing klasifikasi itu anak akan diberi tindakan pengobatan sesuai dengan klasifikasinya. Kalau diagnosa pasien kalian hanya napas cepat, berarti klasifikasi penyakitnya adalah pneumonia. Tindakan yang harus dilakukan ya kalian mengacu kepada apa yang ada di kotak pneumonia. Oke, paham? Ya. Nah, seandainya kita lihat yang di diare. Oke, kalian diare kebetulan tanpa dehidrasi misalnya ada di warna hijau karena tidak cukup tanda ini dan ini muncul sehingga kita masuk ke klasifikasi yang hijau. Kalau hijau kondisi anakmu berarti ini yang kalian lakukan. Oke, tindakan pengobatan ini semua itu ada panduannya di lembar-lembar berikutnya. Ya. Oke, ini tadi bagaimana kita memberi obat, itu ada panduannya ya. Jadi yang kalian tulis mengikuti dari apa yang ada di sini ya.
Ini tadi diare, nanti pemberian cairannya terapi A, terapi B, ini juga bisa kalian lakukan. Nanti kalau ada konseling bagi ibunya, ya, itu yang harus dilakukan, ya. Nah, oke ya, jadi sudah punya gambaran. Oke, sampai sini kita masuk lagi ke slide. Ya, jadi tadi di sini kita sudah. Nah, oke ya, tadi di pendekatan MTBS yang sudah Ibu sampaikan, melakukan klasifikasi, penilaian, klasifikasi, dan tindakan pengobatan. Ini adalah salah satu contoh yang ada di dalam form penilaiannya. Ya, ini tadi ya. Ya, jadi tugas kalian adalah melihat contoh tanda bahaya umum. Tanyakan ini semua ada nggak pada anak kalian. Kalau ada, berarti anaknya dianggap sebagai mempunyai tanda bahaya umum. Ini perintahnya. Gunakan semua kotak yang sesuai dengan keluhan atau masalah anak untuk mengklasifikasi penyakit. Ya. Ya. Oke ya, tadi udah Ibu bahas ya. Jadi keluhan-keluhan yang akan muncul pada anak adalah mungkin batuk sukar bernafas, diare, demam, dan sebagainya. Jadi awal, anak mungkin datang hanya dengan diare saja. Tapi akhirnya akan ketahuan demamnya, akan ketahuan batuknya, akan ketahuan status gizinya, dan lain-lain. Atau anak datang hanya dengan demam saja, yang lain-lain bisa tertata laksana. Karena tadi kita bicara tentang tata laksana balita sakit, sehingga nanti penata laksanaan kita bisa komprehensif. Untuk tindakan pengobatan tadi sudah Ibu sampaikan, di dalam buku baganya itu ada petunjuk-petunjuknya yang bisa diikuti, ya. Ini adalah contoh form, ya. Jadi formnya seperti ini nanti. Di bagian terakhir dari bagian MTBS itu ada formnya, ya. Nah, ini yang perlu kalian tahu, bahwa di ini harus ditulis tanggal kunjungan. Ini nama bayimu siapa, laki atau perempuan harus dilingkari, ya. Jadi kalau laki berarti yang dilingkari L-nya, terus umur ditulis, berat badan ditulis, panjang badan, tinggi badan ditulis, suhu juga ditulis, suhu saat pemeriksaan. Ya, keluhan utamanya apa? Tadi kan, walaupun keluhannya banyak atau keluhannya hanya satu, tetapi nanti karena kita lakukan tata laksana dengan baik, akhirnya beberapa keluhan jadi akan ketahuan, ya. Nah, biasanya kalau memang baru pertama kita checklist ini, ya, checklist kunjungan pertama. Kalau kunjungan ulang, ini kunjungan ulang yang ke berapa, ya. Ini yang kita lakukan. Ini adalah penilaian tadi. Kotak putih yang Ibu kasih tahu itu adalah langkah penilaian. Ya, kita periksa ini semua, ya. Ini tadi. Ada tanda bahaya umum dari pertanyaan di atas. Kalau ada berarti checklist ya. Kalau tidak ada berarti checklist tidak. Jadi apapun jawaban kita itu harus kita lakukan checklist. Ya, ini tadi contoh kalau yang batuk dan sukar bernafas. Nih ya, sudah berapa lama? Tulis berapa harinya. Ada keluhan bernapas? Ya atau tidak. Jangan lupa harus ditulis. Kalau bagian titik-titik ini kewajiban kita menulis atau melakukan checklist. Ya, tapi kalau di bagian yang ini sayang, ini kita harus melingkari. Hitung nafas dalam 1 menit. Ya, berapa nafasnya? 50 kali per menit, tulis. Ya. Lihat tarikan dinding dada. Kalau ada berarti dilingkari. Stridor tidak terdengar. Oke, biarkan saja. Berarti di bagian stridor tidak perlu kita lingkari. Nah, nanti di klasifikasi yang tadi di kotak-kotak itu kita akan terlihat. Dari beberapa keluhan yang dialami oleh anak kita bisa masukkan dia klasifikasinya. Masuk ke kotak hijau, kuning, atau merah. Kalau sudah ketahuan, berarti kita melakukan tindakan sesuai dengan warna kotaknya. Ini untuk batuk sukar bernafas, ini untuk diare, ini untuk demam, dan seterusnya. Oke, paham anak-anak sekalian? Punya gambaran? Ya, bingung ya? Bingung. Besok kalau bingung, kita coba praktek. Yang penting sekarang dipahami dulu seperti inilah alur dari MTBS, ya. Oke, ini adalah klasifikasi penilaian. Ini tadi sudah Ibu bilang ya. Jadi nanti setelah kamu melakukan penilaian, Ibu ulang kembali biar bingungnya tambah bingung ya. Oke, tadi sudah melakukan penilaian berapa lama, dari beberapa kondisi ini kalian akan sesuaikan.
yang muncul di pasien kamu ada di saat hijau, kuning, atau merah. Ingat, tidak semua klasifikasi tadi mempunyai 3 kotak warna ya.